firman Tuhan, silakan duduk dalam membina. Setekan shalom bagi kita. Kurang semangat shalom. Iya, saudara harus memberitahukan kepada saya bahwa saudara siap mendengarkan firman Tuhan. Jadi kalau kata shalomnya itu semangat, artinya saya siap Pak diberkati oleh firman Tuhan. Saudara siap belajar firman Tuhan hari ini? Ya, kita akan belajar firman Tuhan tentang kekudusan Bapak Ibu. Saya mendapatkan pengertian dari Tuhan bahwa ada 3 hal yang harus diajarkan kepada gereja Tuhan di akhir zaman ini. Kita bukan hanya ada di akhir zaman, tetapi kita sudah ada di fase terakhir di akhir zaman. Ini adalah akhir dari akhir zaman. Mungkin akhir zaman sudah dimulai sejak Yesus terangkat ke surga. Itulah akhir zaman. 2000 tahun sudah berjalan. Saya yakini ini adalah fase terakhir dari zaman akhir ini. 3 hal yang harus selalu diberitakan kepada gereja. Yang pertama adalah pengajaran tentang iman. Yang kedua adalah pengajaran tentang kesetiaan. Dan yang ketiga adalah pengajaran tentang kekudusan. Ini adalah pesan yang diberikan Tuhan kepada saya sebagai gembala di gereja ini, bahwa di gereja ini harus selalu diajarkan tentang ketiga hal ini. Bukan saya katakan yang lain tidak penting, yang lain tidak perlu, tapi jauh lebih perlu, jauh lebih penting tentang pengajaran tentang iman, pengajaran tentang kesetiaan, pengajaran tentang kekudusan, karena Tuhan Yesus sebentar lagi datang. Untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus, kita harus punya iman. Untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus, kita harus menjadi hamba yang setia. Dan untuk melihat Tuhan di awan-awan yang permai, saudara dan saya harus berhiaskan kekudusan. Karena kita adalah mempelai Sang Raja. Amin. Tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Allah. Gereja ini tidak boleh lupa mengajarkan ketiga hal ini. Mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang memberkati kita dengan firman yang lain, itu bagus, itu membangun. Tapi pesan Tuhan bagi gereja Tuhan di tempat ini, gereja ini harus memiliki iman yang kuat. Gereja ini harus menjadi gereja yang setia kepada Tuhan. Dan gereja ini harus menjadi mempelai yang kudus di hadapan Tuhan. Yang mau katakan amin. Dan saudara tahu, pengajaran tentang kekudusan tidak populer di gereja hari ini. Orang mulai meninggalkan pengajaran tentang kekudusan karena itu tidak menarik. Orang lebih suka mendengarkan khotbah-khotbah bertema berkat. Orang lebih suka mendengarkan khotbah-khotbah bertema kesembuhan atau pemulihan. Tapi syukur bagi Tuhan, kita terus diingatkan bahwa penting bagi gereja Tuhan di akhir zaman ini untuk terus belajar tentang kekudusan. Yang mengerti katakan amin. Karena kekudusan adalah kehendak Tuhan yang harus saudara dan saya taati di akhir zaman ini. Amin saudara. Siap belajar tentang kekudusan ya. Mungkin saudara pikir, udah tahu Pak apa yang Bapak bilang, hidup kudus, suci, tanpa dosa ya. Oke, itu hanya sebagian kecil yang akan saya sampaikan hari ini. Tapi saya mendapatkan banyak berkat Tuhan dari firman Tuhan hari ini yang akan saya sampaikan kepada saudara. Pertanyaan pertama, kenapa kita harus kudus? Kenapa kita harus menjadi gereja yang kudus? Apa perlunya gereja terus diingatkan tentang kekudusan? Nah, untuk menjawab hal ini, mari kita baca firman Tuhan yang tertulis dalam Imamat 11 ayat 44 supaya kita mengerti kenapa kita harus kudus. Hidup suci, hidup berkenan. Kita baca ayat ini 2-3 iya. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriak dan merayap di atas bumi. Saya pikir untuk ayat ini saudara semua sudah pernah dengar. Kuduslah kamu sebab aku kudus.
Tapi saya tertarik kepada ayat berikutnya. Dan ini yang jarang kita dengar dalam setiap khotbah dan pengajaran. Kita baca ayat 45. 2, 3, iya. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir. Jadilah kudus. Untuk apa kita kudus? Supaya Tuhan Allah Israel, Dia menjadi Allah kita. Tidak semua orang berhak memanggil Dia Allah. Orang yang mau menguduskan dirilah yang mau menjadikan Tuhan Allah pencipta langit dan bumi menjadi Tuhan Allahnya. Sebab akulah yang telah menuntun kamu Israel keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku kudus, supaya aku menjadi Allahmu. Amin. Yang menjadi umat kepunyaan Allah hanya orang-orang yang mau menguduskan dirinya di hadapan Tuhan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Saya mendapatkan sebuah pesan yang sangat saya mengerti. Kenapa kita harus kudus? Oleh sebab Tuhan itu kudus. Kenapa kita harus sama seperti Tuhan? Kudus adanya. Saya mulai membayangkan ada dua tempat, masing-masing berisi kain. Saya katakanlah tempat ini ember, baskom, keranjang, atau apapun namanya. Kain ini, satu keranjang ini berisi kain bersih, dan satu keranjang berisi kain kotor. Pernahkah saudara menggabungkan kain bersih dan kain kotor di satu wadah? Halo? Kenapa saudara harus pisah? Supaya yang bersih tidak menjadi kotor. Kenapa Tuhan meminta kita supaya kita hidup kudus? Karena Tuhan sangat ingin menyatu dengan kita. Karena Tuhan sangat ingin kita mendekat kepada Tuhan. Dan syaratnya kau harus kudus supaya kita bisa satu. Kalau engkau tidak kudus, kalau engkau najis, kalau engkau kotor, yang bersih dan yang kotor tidak bisa bersatu. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanpa kekudusan tidak seorang pun boleh mendekat kepada Allah. Makanya Tuhan berulang-ulang menyampaikan pesan ini, kuduslah kamu, kuduslah kamu. Karena Tuhan sangat rindu, kalau kamu kudus, aku bisa mendekat kepadamu dan engkau bisa mendekat kepadaku. Amin Bapak Ibu. Nangkap pesan Tuhan ini? Makanya sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah dan manusia betul-betul terpisah karena ada dosa. Sesedih-sedihnya hati manusia ketika ia terpisah dengan Allahnya, saya percaya jauh lebih sedih hati Allah kita ketika Dia tidak bisa lagi dekat dengan kita. Amin. Sampai Dia harus mengutus anaknya, menghapus semua penghambat-penghambat yang membuat Dia jauh dari umatnya. Dia korbankan anaknya satu-satunya. Dia biarkan Yesus mati bertumpah darah supaya dosa kita dihapuskan dan supaya kita diperdamaikan dengan Bapa di sorga dan kita bisa menjadi satu. Itulah kerinduan Tuhan melihat manusia. Jadi saudara, kita tidak boleh dalam keadaan kotor. Amin. Saudara dan saya harus kudus. Mungkin banyak yang berkata, Pak, itu perjanjian lama, itu Taurat, Pak. Di dalam perjanjian baru itu gak berlaku lagi. Apa yang dikatakan Roma 12 ayat 1? Ini juga ayat yang sering kita baca. Apalagi 2 bulan yang lalu, mungkin ini kita bahas sepanjang 1 bulan di dalam FA kita. Mari kita baca kitab perjanjian baru ini dari Roma 12 ayat 1, 2, 3, iya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah,
Aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan saudara katakan itu Pak perjanjian lama. Di perjanjian baru pun pesan Tuhan sangat kuat. Baiklah engkau mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Bukan hanya yang hidup, bukan asal hidup, bukan hanya sembarangan menjalankan hidup, tetapi persembahan yang hidup dan yang kudus. Inilah yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan inilah sebagai ibadah kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara mau menyembah Allah Israel, kalau saudara ingin menjadikan Allah Israel sebagai Tuhan dan Allahmu, tidak ada cara lain. Saudara dan saya harus kudus di hadapan Tuhan. Itulah persembahanmu, itulah ibadahmu yang sejati di hadapan Tuhan. Makanya Paulus menasihatkan jemaat Tuhan yang ada di Roma, janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ada perintah untuk menyerahkan seluruh tubuh kita kepada Allah. Dan Allah tidak mau menerima persembahan yang cacat. Dari dulu sampai sekarang, Allah kita tetap sama. Dia tidak pernah mau menerima korban persembahan yang cacat. Oleh sebab itu, anak-anak muda, anak-anak kami, jangan serahkan tubuhmu kepada dosa. Jangan serahkan tubuhmu kepada dosa. Sekali engkau menyerahkan tubuhmu kepada dosa, maka engkau akan melihat betapa hancurnya hidupmu. Jangan sampai engkau terikat kepada seks bebas. Jangan sampai engkau terikat kepada narkoba. Karena sering saya melihat orang-orang yang terikat dengan dosa ini, hidup mereka hancur berantakan. Tidak ada masa depan bagi mereka kalau Tuhan tidak menyelamatkan mereka. Ketika mereka terikat dengan seks bebas, terikat dengan narkoba, mereka mulai jauh dari Tuhan. Mereka tidak lagi ibadah kepada Tuhan. Bagaimana mereka bisa dilawan oleh Tuhan kalau mereka tidak datang menyembah Tuhan? Saya percaya kita yang punya pengalaman hidup yang hancur di masa lalu, kalau kita dipulihkan hari ini, sedikit banyak itu disebabkan karena kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Disitulah kita mengalami lawatan Tuhan. Di dalam perjanjian baru juga, dalam Matius 7 ayat 6 ada pesan Tuhan yang sangat kuat. Kita baca 2-3 ya. Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik. Mungkin dalam adat istiadat kita kata anjing ini kasar Bapak Ibu. Tapi karena kata ini tertulis dalam Alkitab, saya harus bahas ini. Satu kali wanita Kanaan memohon kepada Yesus supaya Yesus menyembuhkan anaknya yang dirasuki setan. Lalu Yesus mengatakan tidak baik memberi roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Yesus bukan sedang mengatakan bahwa wanita itu maaf dia anjing atau binatang, bukan. Yang Yesus sedang mau jelaskan bahwa tidak baik menyediakan roti yang disediakan bagi anak-anak dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang Kanaan penyembah berhala. Tidak baik memberikan roti kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan anak-anak kami yang dikasihi Tuhan, jangan berikan tubuhmu kepada anjing. Maaf, karena itu adalah firman Tuhan. Jangan
jangan berikan tubuhmu kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jangan berikan hidupmu kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena apa? Maaf, sekali lagi maaf kalau saya harus katakan hewan yang ini terus. Karena anjing itu kotor. Karena anjing adalah hewan yang menyukai sesuatu yang kotor. Orang-orang yang tidak mengenal Allah suka sesuatu yang kotor, suka sesuatu yang jorok. Jangan serahkan hidup kita kepada mereka, maka kita akan serupa seperti mereka. Orang-orang yang tidak mengenal Allah sangat menyukai dosa. Jangan kita bergaul dengan orang-orang yang tidak mau mengenal Allah. Dalam 2 Petrus 2 ayat 22 dikatakan, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini: anjing kembali lagi ke muntahannya, dan babi yang mandi kembali ke kubangannya. Anjing suka kembali kepada muntahannya. Dia suka yang najis. Kalau kita mau kudus, jangan kita serahkan hidup kita, tubuh kita kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kalau kita mau kudus, jangan kita mau bergabung, bergaul, apalagi akrab dengan orang-orang yang tidak mau mengenal Allah. Karena kata kudus di dalam bahasa Yunani, dalam kitab Perjanjian Baru, kata kudus salah satu dituliskan dengan kata hagiasmos. Hagiasmos yang artinya terpisah dari yang duniawi, artinya terpisah dari yang tercemar, artinya terpisah dari orang-orang dunia, artinya terpisah dari orang-orang yang suka hal-hal yang cemar. Maka pemazmur mengatakan dalam Mazmur 1 ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Hagiasmos, pisahkan diri kita dari mereka, pisahkan diri kita dari para pencemooh, pisahkan diri kita dari orang-orang yang suka melakukan dosa, supaya kita bisa menjaga kekudusan. Jangan kumpul dengan penggosip. Kalau kita mau hidup kudus, makanya kita orang Kristen, bukan orang Kristen, kita yang sudah diselamatkan, bukan kita anti kepada teman-teman kita yang ada di Lapo. Sampai kita dibilang sombong, kita tidak bergaul, kita terlalu eksklusif. No. Bukannya kita tidak mau menjalin hubungan dengan mereka, tetapi di sana banyak sekali orang-orang yang seperti ini. Mereka pencemooh, mereka suka berkata-kata kasar, mereka suka berkata-kata kotor, mereka suka judi mabuk. Kalau kita mau kudus, pisahkan kita dari mereka. Itu yang firman Tuhan katakan. Lalu harusnya dengan orang-orang seperti apa Pak kita bergaul? Mazmur 1 ayat 2 kita baca bersama. 2-3 iya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, kepada orang-orang inilah kita harus bergaul karib, supaya kita tetap menjaga kekudusan. Yang mengerti katakan amin. Jadi kaum bapak, engkau yang sulit meninggalkan kebiasaanmu. Kenapa engkau sulit lepas dari kebiasaan burukmu? Karena engkau tidak mau lepas dari pergaulanmu yang buruk. Langkah pertama adalah kau harus tinggalkan komunitas itu. Engkau harus tinggalkan perkumpulan-perkumpulan orang yang seperti itu. Itu langkah pertama. Filipi 3 ayat 2, firman Tuhan mengatakan, hati-hatilah terhadap anjing-anjing.
Maaf, tapi ini memang keras. Kalau berbicara tentang kekudusan ini harus diberitakan. Saudara pasti nggak pernah mendengar pesan Tuhan seperti ini, tapi ini saya terima dari Tuhan. Hati-hati terhadap anjing-anjing orang yang tidak mengenal Allah. Hati-hati terhadap mereka. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Ini berbicara hamba-hamba Tuhan. Hati-hati dengan mereka yang katanya hamba Tuhan tapi tidak menjaga kekudusan. Hati-hati dengan mereka. Kalau saudara merasa cukup kuat sehingga saudara memaksakan diri bergaul dengan mereka, 1 Korintus 15 ayat 33, firman Tuhan berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ayo, jangan kasih fair. Ibu-ibu, kalau ada teman suka bergosip, jangan kasih fair. Nanti ku tinggalkan dia, Pak, dia sakit hati. No, tinggalkan dia. Karena kita harus kudus. Karena kita mau beribadah kepada Allah yang kudus. Karena kita ingin melekat kepada Allah yang kudus. Mau tidak mau kita harus kerjakan ini. Mari kita jagai tubuh kita ini, karena tubuh kita ini adalah persembahan. Amin. Karena tubuh ini persembahan, saudara harus jagai tubuh ini. Karena Tuhan tidak mau menerima persembahan yang cacat. Gak mau. Beribadahlah kepada Allah yang kudus dengan berhiasan kekudusan. Amin. Itu yang pertama, saudara. Dan ini sangat keras pesannya. Tapi mau tidak mau harus saya lepaskan pesan ini karena Tuhan mau datang. Tidak ada lagi firman-firman yang lembek, yang meninambubukkan saudara, yang menyenangkan telinga saudara. No. Iman, kesetiaan, kekudusan harus dilepaskan kepada jemaat, supaya ketika Tuhan Yesus datang kita semua terangkat ke surga. Amin, saudara. Saya nggak mau jaga-jaga perasaan jemaat, tapi ketika Tuhan datang kita tinggal semua. Bukan hanya saudara, pendetanya pun tinggal, karena dia tidak mau menceritakan tentang kekudusan. Hal kedua yang ingin saya sampaikan di pagi siang hari ini, tahukah saudara bahwa kekudusan adalah salah satu faktor seseorang cepat mengalami pemulihan dalam kehidupan. Kalau saudara hari ini mau mengalami pemulihan, salah satu faktor yang bisa membuat kita cepat mengalami pemulihan adalah kekudusan. Yohanes 5 ayat 14. Saudara mau pulih hidupnya, amin? Katakan, saya mau pulih. 2-3 iya. Kalau saudara mau pulih kehidupan saudara, mari kita baca firman Tuhan ini. 2-3 iya. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Yesus menyampaikan kepada orang ini, jangan berbuat dosa lagi, jagalah kekudusan, supaya padamu jangan terjadi hal yang lebih buruk. Ini pesan pertama. Supaya tidak terjadi hal yang lebih buruk. Mungkin hari ini dia lumpuh, hari ini dia sakit, bisa saja pada kejadian berikutnya dia meninggal. Bahwa kekudusan bisa membuat kita menghindari sesuatu yang lebih buruk terjadi dalam hidup kita. Camkan ini Bapak Ibu, kekudusan yang kita jaga hari ini itu bisa membuat kita jauh dari hal-hal yang buruk. Yang mengerti katakan amin dulu. Saya akan buka ayat berikutnya, Yohanes 8 ayat 10. Jangan berbuat dosa lagi, artinya ayo jaga kekudusan. Yohanes 8 ayat 10 kita baca 2-3 iya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Ini cerita tentang wanita yang ketahuan kedapatan berbuat zina di sore hari atau di siang hari, dan dia mau dirajam sampai mati. Tapi karena Yesus membela dia, tidak seorang pun jadi melempar wanita ini. Ayat 11 kita baca 2-3 iya.
Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun. Pergilah. Setujukah saudara bahwa wanita yang ketahuan berzina ini, dia butuh pemulihan dari Tuhan? Amin. Dan Tuhan berkata kepada wanita ini, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, supaya kekudusan yang kau jaga itu cepat memulihkan hidupmu, cepat memulihkan sifat-sifatmu, cepat memulihkan karaktermu, cepat memulihkan keadaanmu. Agar kita cepat mengalami pemulihan, agar kita terhindar dari hal yang lebih buruk dalam hidup kita. Apa yang lebih buruk yang bisa terjadi kepada wanita ini kalau dia tidak bertobat, kalau dia tidak menjaga kekudusan, kalau dia melakukan kesalahan yang sama? Bisa jadi ketika orang menangkap dia ketahuan berzina lagi. Mungkin Yesus tidak ada di sana dan dia bisa dirajam sampai mati. Itulah hal yang paling buruk, kemungkinan yang paling buruk yang bisa dialami oleh wanita ini. Dan Yesus tidak mau itu terjadi. Maka Yesus katakan, jangan berbuat dosa lagi, supaya yang lebih buruk tidak terjadi padamu. Saudara mau dipulihkan? Saudara mau disembuhkan? Coba bilang sebelahnya, jangan ada dosa lagi, dah, bilang. Iya benar Bapak Ibu. Saya akan perkuat pernyataan saya. Kekudusan adalah salah satu faktor yang bisa mempercepat pemulihan kita. Mari kita baca Roma 8 ayat 28. Saya harap saudara menangkap pesan Tuhan ini, sehingga kita berusaha untuk hidup kudus. Kita mungkin sering mendengar, Pak, kita kan dikuduskan oleh darah Yesus. Kita kan bukan dikuduskan dengan usaha kita. Kalau kita hanya berharap dibersihkan, disucikan oleh darah Yesus, kita bermandikan oleh darah Yesus sehingga kita hidup kudus, tanpa usaha, tanpa pekerjaan, tanpa apapun yang kita lakukan untuk menguduskan diri kita. Kita hanya berharap darah Yesus terus menyucikan kita. Tahukah saudara, engkau tidak ada bedanya dengan anak-anak. Hanya anak-anak yang terus dimandikan, dibersihkan. Anak-anak yang tidak bisa mandiri, tidak bisa mandi sendiri, dia harus menunggu orang tuanya membersihkan badannya, menyucikan badannya, membersihkan dia. Bukankah kalau ikut Tuhan kita harus bertumbuh? Bukankah kalau kita ikut Tuhan kita harus semakin dewasa? Hanya orang-orang yang masih kanak-kanak, bayi rohani, yang terus mengharapkan, Tuhan ampuni aku, Tuhan ampuni aku, sucikan aku dengan darah-Mu. Kalau itu terus yang kita lakukan, artinya kita nggak bertumbuh ikut Tuhan. Selamanya kita menjadi bayi rohani, dan tidak ada mempelai yang masih anak-anak, tidak ada mempelai yang masih bayi. Yang namanya mempelai itu harus sudah dewasa. Saudara mau dewasa? Amin. Mau tidak mau, gak ada pilihan lain. Yesus datang menjemput mempelai, karena akan ada perkawinan anak domba di sorga nanti. Lalu Yesus menikah dengan siapa? Dengan gereja, dengan jemaatnya. Tapi bukan gereja, bukan jemaat yang masih anak-anak. Yang masih anak-anak ditinggal. Kenapa ditinggal? Dia akan masuk dalam pemerintahan antikristus. Dia sengaja ditinggal supaya dia dierami, dia diperam di sana. Saudara, kalau engkau punya buah yang mentah, kau bisa peram itu kan di dalam beras mungkin. Iya kan? Biar cepat matang, betul nggak? Biar cepat kuning. Itulah kita. Ketika kita terus menjadi anak-anak dalam mengikut Tuhan, kau akan diperam dalam masa antikristus. Diperam dalam aniaya, diperam dalam penderitaan. Wah, itu sangat mengerikan. Tetapi cepat matangnya. Kalau saya lebih memilih, saya matang sekarang daripada harus diperam nanti. Saudara mau yang mana? Jangan saudara anggap engkau bisa bertahan. Tanpa aniaya begini saja, kita kalau ke gereja ditebas leher pakai parang, masih banyak yang gak ke gereja.
Orang-orang di masa antikristus, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan dikejar, dia akan ditangkap, disiksa, disuruh menyangkal imannya, kalau tidak mau dipenggal kepala. Saudara mau hidup pada masa itu? Katakan nehi, 2, 3, iya. Nehi. Oleh sebab itu masih ada waktu, saudara. Orang yang sudah dewasa dia akan mandi sendiri, dia akan berusaha membersihkan badannya sendiri. Orang yang sudah dewasa secara rohani, dia akan menjaga kekudusan, dia akan berusaha untuk hidup kudus, dia akan menjaga kebersihan hati nuraninya. Amin, saudara. Memang kita dikuduskan oleh darah Yesus, tapi sampai kapan? Kekudusan salah satu faktor mempercepat pemulihan kita. Kita baca firman Tuhan ini. Saya berdoa saudara, ya firman Tuhan ini tidak berlalu. Saudara dengar, ini kunci. 2, 3, iya. Kita tahu sekarang ini janjinya bagus enggak ini? Enggak ada yang ngerti pertanyaan saya? Saudara masih orang Indonesia atau sudah berubah menjadi orang apa? Timur Leste. Ini janjinya kira-kira bagus gak untuk kita? Pertanyaannya, kenapa hidup kita ini jarang mengalami kebaikan Tuhan? Maunya setiap hari kita mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, jalan keluar dari Tuhan. Kenapa banyak di antara kita yang merasa dianaktirikan oleh Tuhan? Kok yang di sana kau berkati Tuhan, yang di sana kau berkati. Loh, kok cuma aku yang gak kau berkati? Tuhan berjanji bahwa Dia akan turut bekerja dalam segala hal, dalam segala sesuatu kehidupan kita, dalam keluarga, dalam ekonomi, dalam pelayanan, dalam apapun. Kita bukan bekerja sendiri, Tuhan akan turut bekerja di sana. Untuk apa Tuhan ikut bekerja bersama dengan kita? Untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Tapi kenapa setelah kita berjalan bersama Tuhan, kita sepertinya nggak mengalami kebaikan itu? Saudara mau tahu jawabannya? Yang mau katakan mau, yang mau ketik mau. Kalau yang senyum-senyum itu pasti lihat live TikTok berbelanja. Yang ketik katakan mau. Saya tunggu ada 10 orang mengetik mau, baru saya sebutkan harganya. Perhatikan ya, kenapa kita tidak mengalami kebaikan Tuhan? Yeremia 5 ayat 25. Tangkap ini Bapak Ibu. Yuk, 2, 3, iya. Kesalahanmu menghalangi semua ini. Sekali lagi yuk, biar mantap. 2, 3, iya. Kesalahanmu dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Katanya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Loh, kebaikannya mana? Bukan, Tuhan tidak mengerjakan kebaikan. Dosamulah yang menghambat yang baik daripadamu. Artinya, kalau saudara menjaga hidup kudus, kebaikan demi kebaikan akan selalu mengalir dalam hidupmu, karena Tuhan tidak pernah berhenti bekerja sampai hari ini. Yang percaya katakan amin. Saya tangkap pesan Tuhan ini. Kalau ternyata kesalahanku dan dosaku menghambat kesembuhanku, kalau ternyata selama ini kesalahanku dan dosaku menghambat pemulihan keluargaku, hari ini aku mau tinggalkan itu semua. Aku mau keluargaku dipulihkan. Aku mau hari ini aku disembuhkan. Aku mau hidup kudus ya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saudara akan menjadi sangat rugi kalau saudara terus berbuat dosa. Saya juga diberkati dengan kalimat ini. Dosamu menghambat yang baik daripadamu, sehingga engkau tidak mengalami hal-hal yang baik. Yosua 3 ayat 5. Kita baca Yosua 3 ayat 5, 2, 3, iya.
Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan perbuatan yang ajaib Saya berharap saudara percaya yang saya katakan ini. Kekudusan kita bisa mempercepat pemulihan kita. Yang mengerti katakan amin. Kalau saudara mau melihat tanda-tanda ajaib, pekerjaan-pekerjaan baik selalu datang ke atas hidup, kuduskanlah dirimu mulai hari ini Bapak Ibu. Dan Tuhan berjanji, besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kami. Yang mengerti katakan amin. Saudara mungkin berkata, susah Pak, susah Pak, daging Pak. Ya, mending saudara dikasih daging daripada plastik. Kena matahari nyonyot. Daging Pak, ya memang daging. Saudara pikir Tuhan nggak tahu? Coba tanya sebelahnya. Eda pikir Tuhan nggak tahu? Coba tanya. Saudara pikir Tuhan nggak tahu sulit? Dia tahu. Oleh karena itu Dia berikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Amin. Dia tahu sulit melawan kedagingan ini. Daging ini cenderung membawa kita kepada dosa. Karena itu Tuhan berikan Roh Kudus-Nya supaya kita hidup penuh dengan Roh Kudus dan kita dituntun di dalam perbuatan-perbuatan yang benar. Amin. Kalau saudara merasa tidak sanggup hari ini, siapa suruh kau tinggalkan Roh Kudus? Roh Kudus diberikan kepadamu supaya kau bisa menang terhadap daging. Gak ada alasan. Tuhan gak terima alasan itu di sorga. Sulit Tuhan, dunia ini penuh dengan dosa. Iya, aku berikan Roh Kudus kepadamu. Dengan kuasa Roh Kudus kau akan mampu melawan dagingmu. Gak ada alasan tidak bisa hidup kudus. Hari ini sudah saya lepaskan pesan ini kepada saudara. Berjaga-jaga Bapak Ibu. Tuhan Yesus sebentar lagi datang. Tidak lama lagi. Saya janji kepada saudara, tidak lama lagi Yesus datang. Sudah sangat nyata tanda-tandanya. Yesaya 59 ayat 1. Ini ayat yang sering juga kita dengarkan. Kita baca 2-3 iya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkanmu, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar suaramu. 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ayat, kita lompat ke ayat 4. 2-3 iya. Sebab tangan ayat 3 ya. Ayat 3, coba 3. Iya, 2-3 iya. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan saksi dusta, lidahmu. Ayo jauhkan diri kita dari hal-hal ini. Jangan hidup kita biarkan tercemar. Bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolongmu Bapak Ibu. Gak bisa. Tanpa kekudusan pemulihanmu kan semakin jauh. Jauh. Semakin sulit kau mendapatkan kesembuhan kalau kau tidak berubah hari ini. Hanya lewat kekudusanlah tangan Tuhan bisa langsung menyembuhkan luka pada tubuhmu, mencabut sakit pada tubuhmu, dan pada saat itu kau akan sembuh. Karena sesuatu yang bersih tidak pernah dicampurkan dengan sesuatu yang kotor. Tuhan tidak bisa menjamah dosa. Haleluya. Mazmur 24 ayat 3. Wah, saya senang dengan ayat-ayat ini ya. Kita baca Bapak Ibu sampai ayat 4. 2-3 iya. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat 4. Orang yang bersih tangannya dan murni hati, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan
dan yang tidak bersumpah palsu. Ini semua kumpulan pencemooh. Siapa yang bisa naik ke atas gunung Tuhan? Orang yang kudus. Enggak ada cerita. Dan kalau orang kudus naik ke atas gunung Tuhan, dia diperbolehkan mendekat kepada Tuhan. Maka ayat 5, apa yang terjadi kepadanya? Kita baca 2, 3, iya. Katakan amin. Saudara, selama ini tahu nggak bahwa ternyata kekudusan itu berhubungan dengan berkat Tuhan? Selama ini saudara udah tahu nggak? Saudara belum tahu? Coba bilang sebelahnya, kasihan deh lo bilang. Suruh mau ngomong gini-gini. Ayo bilang sebelahnya, kasihan deh lo bilang. Kita ini selalu berbicara iman itu penting. Tapi mana ada orang beriman yang hidup dalam dosa diberkati Tuhan? Gak ada. Dia percaya sama Tuhan, tapi dosanya jalan terus, maka hidupnya diberkati Tuhan? Gak ada. Gak pernah saya lihat itu, Bapak Ibu. Orang yang bersih tangannya, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Amin. Bukan hanya berkat, tetapi keadilan, pembelaan dari Tuhan. Dan Tuhan menyelamatkan dia. Saya buka lagi ayatnya. Biar saudara dipenuhi dengan firman-firman ini. Saudara kenyang, bawa pulang firman ini. Saudara kenyang, pulang dalam keadaan kenyang. Efesus 1 ayat 3. Yuk kita baca yuk. 2, 3, iya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita. Percayakah saudara, di dalam Kristus sebenarnya Bapa di sorga sudah menyediakan banyak berkat rohani kepada kita. Tapi ada yang menerima, ada yang tidak. Ada yang memperolehnya, ada yang tidak. Padahal sama-sama di dalam Kristus kita semua. Loh, yang menjadi pembedanya apa, Pak? Di ayat 4. Kita baca 2, 3, iya. Sebab di dalam Dia hanya orang-orang yang kuduslah yang diberikan berkat rohani yang sudah disediakan Tuhan di dalam Kristus. Yang mengerti katakan amin. Banyak berkat rohani, Bapak Ibu. Tapi kenapa sampai hari ini kok hanya sedikit, padahal dikatakan banyak? Ayo coba cek bagaimana hari-hari kita. Apakah kita menjalani hidup dengan kekudusan? Makanya banyak hamba Tuhan mengatakan berkat dan kutuk itu bukan nasib. Kita pikir, nasibnya bagus sekali ya, dia selalu berhasil, dia selalu naik. Kalau ada yang orang malang, wah nasibnya jelek sekali. Loh, berkat dan kutuk itu bukan nasib, tapi itu pilihan. Kita bisa pilih mau hidup dalam berkat atau mau hidup dalam kutuk. Kalau saudara seolah-olah berkat jauh daripadamu, maaf, engkau yang pilih. Bukan Tuhan yang tidak memberkatimu, engkau pilih kutuk. Tapi di saat engkau menjaga kekudusan, engkau sedang nyatakan di hadapan Tuhan, Tuhan, aku mau hidup dalam berkat-berkat-Mu. Amin, Bapak Ibu. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan. Untuk itu Bapak Ibu, supaya kita bisa menerima berkat-berkat rohani yang sudah disediakan Tuhan kepada kita, hari ini mari kita naikkan standar hidup kita.
Ayo, kita sering berkata, Tuhan, standar hidupmu terlalu tinggi, standar kekudusanmu terlalu tinggi, standar firmanmu terlalu tinggi. Tuhan katakan, bukan standarku yang terlalu tinggi, kehidupanmu lah yang semakin merosot. Standar hidup Tuhan, firman Tuhan itu tetap. Dia tidak naik turun. Dari dulu firman Tuhan tidak berubah, dia tetap. Tapi karena manusia jatuh ke dalam dosa, kerohaniannya semakin merosot, maka dia tertinggal jauh dari standar kehidupan firman. Makanya manusia berkata, gak sanggup Tuhan, terlalu jauh. Kenapa terlalu jauh? Dulu kau ada di situ, kata Tuhan. Ayo mulai hari ini naikkan standar hidup kita, naikkan nilai-nilai kehidupan kita. Dengan cara apa? Hidup kudus, Bapak Ibu, supaya kita bisa kembali berpadanan dengan Tuhan. Posisi kita ada di sebelah Tuhan, kita bisa menempel kepada Tuhan. Tapi kalau kita selalu ada jauh di bawah Tuhan, maka berkat itu makin lama mengalir kepada kita. Saya berdoa dalam 1 Tesalonika 3 ayat 13. Saya mau selesai, Bapak Ibu. Ini doa saya kepada kita semua. Kita baca firman Tuhan. 2, 3, iya. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudus. Yang mau katakan amin. Kedatangan Yesus selalu berhubungan dengan kekudusan, Bapak Ibu. Jangan sampai tertinggal. Saya sudah sampaikan, mari kita sama-sama berjuang. Saya bukan mengatakan saya sudah sempurna. Loh, saya juga manusia. Kadang perkataan saya salah, kadang perkataan saya menyakiti orang. Tapi yang penting saya mau ditegur, saya mau berubah. Ayo, mari kita sama-sama berjuang. Waktunya sudah sangat singkat. Waktunya sudah sangat singkat. Saudara sering-seringlah lihat di YouTube, di sosial media, kesaksian banyak anak-anak Tuhan yang mendapat mimpi. Bagaimana persiapan di sorga sudah sangat repot, sangat sibuk mempersiapkan jubah-jubah putih. Lalu mereka bertanya kepada para malaikat, untuk apa jubah putih itu? Yesus sebentar lagi ingin mengenakan jubah putih ini kepada mempelainya. Pesta sudah akan tiba. Ayo Bapak Ibu, jangan mau jadi anak-anak terus. Mari kita bertumbuh. Mari kita naikkan standar nilai kerohanian kita, agar kita bisa berpadanan dengan firman Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan, dengarkan saya. Standar hidupmu harus lebih baik dari standar hidup jemaat. Jangan ada pelayan Tuhan yang kehidupannya standarnya sama dengan jemaat. Standar hidupmu harus lebih baik dari standar hidup jemaat. Karena engkaulah yang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi jemaat. Berkat hanya mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Kalau standar hidupmu tidak lebih tinggi daripada jemaat, bagaimana kau mengalirkan berkat kepada jemaat? Bagaimana pelayananmu bisa menjadi berkat kepada jemaat? Hamba-hamba Tuhan di tempat ini, jagai sikapmu, jagai perilakumu. Engkau dalam pengawasan jemaat, engkau dalam perhatian jemaat. Kalau engkau salah melangkah, maka pertaruhannya adalah iman jemaat. Banyak orang tidak ke gereja karena mereka melihat yang naik ke atas mimbar orang yang lebih buruk dari dia. Untuk apa dia datang ke gereja? Kalau aku dilayani orang-orang seperti itu, bukan dia sedang menghakimi, memang benar perkataannya. Kalau hamba Tuhan tidak lebih baik standar hidupnya daripada jemaat, apa yang mau dicontoh? Apa yang mau diteladani oleh jemaat? Mari hamba-hamba Tuhan di tempat ini, naikkan nilai hidupmu, naikkan standar hidupmu. Amin. Supaya kau bisa mengalirkan berkat kepada jemaat. Kau harus lebih lagi berjuang menjaga kekudusan hidupmu. Imam-imam itu harus kudus. Semua imam-imam yang ada di bait Allah, sebelum dia melayani, dia
dia harus kudus. Kalau dia masuk ke bait Allah, dia masuk ke ruang maha kudus tanpa mencetak kekudusan, dia mati di situ. Dia mati dan tidak bisa melayani lagi. Orang-orang, hamba-hamba Tuhan yang tidak menjaga kekudusan, suatu hari nanti kita akan melihat pelayanannya akan mati. Gak bisa. Orang yang tidak kudus tidak akan tahan berhadapan dengan kekudusan Tuhan. Dia akan mati di situ. Apabila kita melayani jemaat tanpa kuasa, maka saya percaya pelayanan itu akan berlalu sia-sia. Yang dirindukan jemaat adalah kuasa Tuhan. Amang datang ke rumah Amang, doakan kami. Anak kami sakit. Apa yang diharapkan? Kita datang membawa kuasa Tuhan ke sana. Bukan hanya komat kami tanpa membawa berkat Tuhan. Halo hamba-hamba Tuhan. Amin. Dan kuasa Tuhan hanya bisa mengalir di dalam orang-orang yang kudus. Yang mengerti katakan amin. Waktu saya sudah habis. Saya tutup dengan ini. Mazmur 29 ayat 2. Kita baca 2-3 iya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Saudara, kalau kau ingin sujud di hadapan Tuhan, jangan lupa engkau harus berhiaskan kekudusan. Amin. Kita bangkit berdiri, kita akan berdoa kepada Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kuduskan kami, ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Kami ini manusia celaka Tuhan. Kalau Kau datang hari ini, mungkin kami banyak yang tidak terangkat hari ini, karena kami masih terus bermain-main dengan dosa. Kami masih menyenangi dosa. Tuhan, ajar kami untuk membenci dosa. Ajar kami untuk menjauhi kumpulan pencemooh. Tuhan Yesus yang baik, Roh Kudus itu memampukan kami Tuhan untuk bertahan dalam kekudusan. Karena kami tahu hanya orang-orang kudus yang diangkat oleh Tuhan. Kadang kami egois Tuhan. Kami sering berkata, Tuhan, mengapa Kau begitu lama datang kembali ke dunia ini, padahal Kau melihat masih banyak orang-orang yang hidup tanpa kekudusan. Kau masih memberikan kesempatan bagi mereka agar mereka memperbaiki hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Engkau diutus Tuhan ke tempat ini untuk mendengarkan firman ini. Mulai hari ini berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah atas hidupmu, atas apa yang kau ucapkan, atas apa yang kau lakukan, atas apa yang kau pikirkan. Berjaga-jagalah di dalam semua itu, supaya kau tidak bercacat, supaya kau tidak bercela di hadapan Tuhan. Sambil kau menanti-nantikan kedatangan Tuhan, jagalah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Allah. Firman Tuhan ini jelas. Firman Tuhan ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Mari bertumbuhlah dalam iman, menjadilah dewasa dalam hal rohani, berusahalah hidup kudus, karena Tuhan berkata, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Terima kasih Tuhan, materikan firman-Mu ini dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar firman-Mu ini terus menguasai hamba-hamba umat-Mu yang mendengarkan pesan-pesan-Mu di pagi siang hari. Terpujilah Engkau Tuhan, dimuliakanlah Engkau ya Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Setiap kita yang diberkati oleh firman Tuhan
Sama-sama kita katakan,